Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang cerpen. Seperti yang kita ketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi. Lalu dikemas dengan secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya mengisahkan tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa, karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan. Nah, yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 1000 kata. Karena saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena cerita yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit. Maka dari itu, jumlah kata pada cerpen juga dibatasi. Biasanya, cerpen terdiri dari berbagai kisah seperti genre percintaan, kasih sayang, jenaka, dan lain-lain. Pada cerpen juga mengandung pesan dan amanat untuk para pembacanya. Selanjutnya, ada pun unsur pembangun dalam cerita pendek, yaitu ada 2 unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada tema, ada amanat, ada penokohan, ada alur, latar, dan gaya bahasa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dari unsur-unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa permasalahan kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema juga jarang dituliskan secara tersirat oleh pengarangnya. Yang kedua yaitu amanat. Nah, amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak lepas dari tema. Misalnya, apabila tema cerita tersebut tentang perjuangan kemerdekaan. Nah, amanat dari cerita itu tidak jauh penting dari tentang mempertahankan kemerdekaan, seperti itu. Selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Misal, penokohan antagonis, protagonis, dan pemeran pembantu. Selanjutnya yang keempat yaitu alur. Nah, alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita itu beragam. Nah, pola-pola pengembangan cerita harus bersifat menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita juga kadang-kadang berbelit-belit, tetapi juga kadang sederhana. Yang kelima yaitu latar atau setting. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula bersifat imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat dan mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya cerita. Yang terakhir ada gaya bahasa.
Gaya bahasa dalam cerita yaitu adalah penggunaan bahasa yang berfungsi untuk menciptakan suatu nada ataupun suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperhatikan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa cermat dapat menjelma suatu suasana yang berterusan, terang dan satiris. Nah, simpatik ataupun menjengkelkan. Objek atau emosional. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat untuk adegan yang seram, adegan romantik ataupun peperangan, keputusan maupun harapan. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama itu latar belakang si penulis, yang kedua latar belakang masyarakat, dan yang ketiga nilai dan pandangan. Yang pertama yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerita pendek. Misalnya, pengalaman pribadi, riwayat hidup, dan aliran sastra penulis. Dan yang kedua, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerita tersebut. Yang ketiga yaitu nilai atau pandangan hidup. Nilai atau pandangan hidup merupakan nilai-nilai yang melekat di lingkungan penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen. Misalnya, nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial. Nah, itu tadi adalah materi dari unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.